Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakunu. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah Ta'ala adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah manusia, maka jadilah dia. Dalam surat Ali Imran ayat ke-59 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Baik itu jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim atau kata benda, atau juga kita bertemu dengan jumlah fi'liyah, yakni di mana jumlah atau kalimat itu diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka yang terfikir oleh kita adalah dua komponen utama. Yang pertama adalah mubtada sebagai sebuah awalan dan juga khobar sebagai mutimul jumlah yang menyempurnakan jumlah sehingga orang yang membaca atau yang mendengarnya menjadi paham. Jadi jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, maka setidaknya kita juga mengenal dua, bahkan bisa tiga, sesuai dengan kondisinya. Yang pertama adalah fi'il, kata kerja, kemudian ada fa'il, pelakunya. Bahkan ketika dia muta'addi membutuhkan objek, maka ada komponen ketiga yang kita kenal sebagai maf'ul bih. Jadi jumlah fi'liyah ada fa'il, kata kerja, ada fi'il pelakunya, dan ada maf'ul bih atau objeknya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Dan ini adalah fenomena jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih. Dalam hal ini adalah inna. Ya, di sini sampaikan inna mathala Isa 'indallahi. Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala. Tentu sekali lagi kita sedang berbicara tentang inna, dan yang awalnya adalah mubtada menjadi isimnya inna. Ya, jadi inna ini adalah amil nasih, artinya sesungguhnya, ya taukid, dia maknanya taukid. Kemudian mathala sebagai isimnya dari inna, sehingga kenapa masalah harokat akhirnya adalah fathah, karena dia adalah isim yang mansub karena sebagai isimnya inna, ya karena kita ingat inna memiliki amalan tansibul isma, ya dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Masalah ini adalah isimnya inna, dan masalah ini merupakan mudhof, ya masalah ini merupakan mudhof karena Isa sebagai mudhofun ilaih. Permisalan Isa, permisalan penciptaan Isa, Nabi Isa. Jadi Isa ini merupakan mudhofun ilaih, ya mudhofun ilaih, karena masalah Isa, permisalan penciptaan Isa ini dalam sebuah idhofah, ya ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Nah, Isa sebagai mudhofin ilaih tentu dia wajib majrur. Tanda jarnya adalah dengan kasroh muqaddarah yang diperkirakan atas alif, ya ini alif bengkong ini, Isa yang lita'adzur, ya karena dia uzur. Artinya uzur itu tidak mampu menerima harokat, ya. Jadi Isa merupakan isim yang majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Tanda jernya adalah kasroh muqaddarah
kasroh yang diperkirakan atas alif yang tidak mampu menerima harokat. Sedangkan indallah, ya inda tentu saja ini merupakan dzaraf ya. Di sisi ini merupakan dzaraf, dzarafnya dzaraf makan. Maka kita ingat ketika ada fenomena syibhul jumlah maupun dzaraf, baik ya, dzaraf itu artinya kata keterangan, baik kata keterangan waktu maupun kata keterangan tempat, maka kita menjadi ingat bahwa tentu dia akan muta'alik, memiliki keterkaitan makna. Indallahi, ya, inda ini merupakan dzaraf, tentu saja dia boleh dikatakan sebagai isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana, sedangkan Allahi sebagai mudhofun ilaih, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh ya. Lafdzul jalalah ini harokat akhirnya kasroh karena dia sebagai mudhofun ilaih ya. Indallahi tentu saja dzaraf tadi dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan khobarnya inna, ya kan, tadi sudah disampaikan. Inna ya adalah amil nasi, amil-amil yang perusak yang masuk dalam jumlah ismiyah, di mana kita ingat jumlah ismiyah komponen utamanya tadi ada dua, mubtada dan khobar, di mana mubtadanya menjadi isimnya inna, dan yang kedua adalah khobar lil mubtada, yang awalnya khobar untuk mubtada menjadi khobarnya inna. Masalah Aisyah ini merupakan isimnya inna, maka indallahi ulama memasukkan dia dzaraf yang memiliki keterkaitan makna muta'alliq dengan khobarnya inna ya, dengan khobarnya inna. Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala adalah seperti penciptaan Adam, kamathali Adama ya, ka seperti, mathali ya, ini merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ka ya. Ka ini masuk dalam huruf jar ya, huruf jar yang tentu saja dia menjarkan ya, membuat isim berikutnya menjadi majrur, sehingga tanda jarnya adalah kasroh di sana menjadi mathali. Ka mathali artinya seperti penciptaan Adama ya. Adama ini artinya Adam ya. Jadi kamathali Adama. Kamathali tentu saja muta'alik ya dia, karena ini adalah susunan jar majrur. Ka itu huruf jar, mathali adalah isim yang majrur karena didahului oleh ka. Dan sekali lagi kita ingat bahwa ketika kita berbicara tentang syibhul jumlah baik jar majrur maupun dzaraf, dalam hal ini adalah jar majrur kamathali, maka dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan khobar yang dihilangkan. Boleh dikatakan seperti ini. Sesungguhnya masalah Isa indallahi kamathali Adam ya. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam ini adalah merupakan jumlah ismiyah ya, yang dimana dia dimasuk oleh inna ya, dan menjadikan berikutnya memiliki amalan inna. Tetapi kalau dari konteks kalimat yang sedang kita bahas, struktur kalimatnya adalah ini merupakan jumlah ismiyah di mana yang redup ini menjadi mubtada dan yang terang ini menjadi khobarnya. Jadi khobarnya ini ya boleh dikatakan ya, sekali lagi dia tentu muta'alik ya, muta'alik dengan khobar yang dihilangkan. Jadi sejatinya ini khobar dan inna masalah Isa indallahi sebagai mubtada ya. Jadi konstruksi kalimat yang dibangun sesungguhnya ini adalah mubtada dan khobar ya. Yang redup ini mubtada, yang terang ini adalah khobarnya, tetapi mubtadanya ternyata berbentuk ghairu mufrad ya, dia berbentuk jumlah ismiyah juga yang dimasuki oleh inna. Maka di sini diterjemahkan adalah seperti, sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam ya. Ini mubtadanya awalan dan ini adalah khobarnya, penjelasnya. Jadi permisalan penciptaan Isa di sisi Allah itu adalah seperti penciptaan Adam.
begitu ya cara kita memahaminya. Jadi sekali lagi ingat ya, ini mubtada, ini yang terang yang berwarna putih khobar. Mubtadanya ya merupakan ghairu mufrad, bukan tunggal tetapi tersusun atas jumlah ismiyah yang jumlah ismiyahnya dimasuki oleh inna. Gitu ya cara kita membaca konstruksi kalimat ini. Ya, sejatinya amil nasy yang masuk dalam jumlah ismiyah ini dia sebagai mubtada dan khobarnya adalah muta'alliq di sini kamathali adama ya. Kamathali adama, sekali lagi dia muta'alliq dengan khobar yang dihilangkan. Kamathali sekali lagi ya sebagai susunan jar majrur, sedangkan adama ya permisalan apa adama tentu ini sebagai mudhofun ilaih, sebagaimana tadi masalah Isa ini juga susunan idhofah, maka masali adama juga merupakan idhofah, penciptaan apa seperti penciptaan Adam ya. Jadi masali sekali lagi kenapa harokat akhirnya adalah kasroh, karena dia adalah isim yang majrur yang dimasuki diawali oleh huruf jar, sedangkan adama sebagai mudhofun ilaih tentu dia juga isim yang majrur tetapi tanda jarnya adalah dengan fathah ya, karena ini boleh dikatakan masuk dalam ajam ya, kalimat atau kata yang bukan berasal dari bahasa Arab, sehingga ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah fathah. Jadi bukan kamathali adami, bukan, tapi kamathali adama ya. Dan ini dari inna masala Isa indallahi kamathali Adam merupakan jumlah istinafiyah ya yang mengawali sebuah kalimat baru. Jadi sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya, dan kita lanjutkan. Yang kedua, kalau tadi pertama kita berbicara tentang jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim, yang kebetulan juga ada fenomena amil nasih yang masuk berupa inna, ya. Yang kedua ini adalah jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il, ya. Di sini khalaqa. Maka kita bisa sampaikan khalaqahu min turabin, ya. Allah menciptakannya. Menciptakan siapa? Menciptakan Adam min turabin. Ya, khalaqahu sekali lagi merupakan fi'il madhi ya. Khalaqa merupakan fi'il madhi ya, mabni atas fathah, di sana tetapnya atas fathah. Jadi khalaqa kita juga sudah sering membahas di ayat-ayat sebelumnya, sehingga kita tentu akan sangat mudah bagaimana mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi terkait khalaqa ini. Intinya khalaqa telah menciptakan. Ya, siapa yang menciptakan? Tentu di sini adalah huwa ya, fa'il atau pelakunya huwa, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Khalaqa, Allah telah menciptakan. Sedangkan alha kita baca hu di sini ya, artinya dia, dalam hal ini menciptakan dia siapa? Dia Nabi Adam, sebagaimana tadi sudah dibahas kaitan ayat rangkaian ayat ini adalah Adama. Jadi khalaqa Adama. Khalaqa telah menciptakan siapa? Allah telah menciptakan Adam. Berikutnya min turabin ya, menciptakan Adam dari tanah ya, dari tanah. Ya, min turabin tentu saja ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari min dan turabin yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min. Dan kita sekali lagi ingat, ketika ada syibul jumlah baik susunan jar majrur maupun dzaraf, maka dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna, dan keterkaitan maknanya dengan fi'ilnya khalaqa ya, fi'ilnya khalaqa. Jadi sekali lagi kita juga diingatkan, ketika ada jumlah fi'liyah maka komponen utamanya ada fi'il khalaqa ya.
fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, yakni Allah Ta'ala. Ya, sedangkan alha yang kita baca hu ini merupakan maf'ul bih atau objeknya. Ya, Adam sebagai objeknya. Nah, tetapi tentu kita ingat karena isim dhamir tentu dia mabni sehingga tanda mansub tanda nasabnya tidak ada di sana, ya, tetap dibaca hu sebagai mengacu atas dia, dalam hal ini adalah Adam. Sedangkan min turabin, ya, dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah khalaqa, ya. Ini jumlah fi'liyah, khalaqahu min turabin. Khalaqa fi'ilnya, huwa dhamir mustatir, ya, di situ fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, sedangkan alha di sini merupakan maf'ul bih, dalam hal ini adalah dianya Adam, dan min turabin muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya khalaqahu min turabin. Allah menciptakan Adam, menciptakannya dari tanah, ya, dari tanah. Ini memiliki keterkaitan dengan menciptakannya. Allah menciptakan dari tanah. Siapa yang diciptakan? Adam. Berikutnya adalah summa qala lahu, ya, kemudian Allah berfirman kepadanya, ya. Summa ini merupakan huruf atof, ya. Ya, artinya kemudian. Qala tentu dia ma'tuf, ya, ma'tuf ala khalaqa. Jadi kemudian setelah Allah menciptakan, kemudian Allah berfirman lahu kepadanya, ya. Lahu sama seperti tadi bicara tentang syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, maka lahu ini memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini qala. Jadi Allah berfirman kepadanya, Allah berfirman, ya. Qala lahu, berkata Allah, ya. Qala sekali lagi merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dengan fa'il pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, dia, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Lahu susunan jar majrur, ya, susunan jar majrur yang tentu saja dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya qala. Kemudian Allah berfirman kepadanya, ya, apa itu? Kun fayakun, jadilah seorang manusia. Kun ini artinya jadilah, ya, dalam hal ini jadilah seorang manusia. Kun merupakan fi'il amr, ya, dalam hal ini fi'il amr yang dalam hal ini sempurna, ya, dengan fa'il atau pelakunya adalah anta atau kamu, ya. Jadi menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada Adam, jadilah kamu Adam manusia, ya. Anta, kamu Adam manusia. Dan ini tentu saja maqul qaul, isi perkataannya tadi. Qala lahu, berkata, berfirman kepadanya. Apa isi perkataannya? Adalah kun, jadilah manusia, jadilah seorang manusia. Jadi kun merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, di mana fa'il atau pelakunya adalah anta, ya. Di sini karena fi'il amrnya di sini masuk dalam tam, ya, sempurna, sehingga fa'il di situ adalah anta. Berikutnya adalah fayakunu, ya, maka jadilah dia, ya. Di sini yakunu merupakan fi'il mudhari yang sempurna juga, ya. Di sini ada, boleh dikatakan fa, ya, fa-nya juga apa? Maka jadilah, maka tadi, ya, kun, jadilah engkau seorang manusia, fayakun, maka jadilah dia. Jadi yakunu ini merupakan fi'il mudhari juga, dan fa-nya dimaknai sebagai huruf atof, ya, fa lalu, ya, lalu jadilah dia. Jadi fa-nya di sini adalah fa huruf atof, ya, boleh dikatakan kemudian juga bisa. Lalu fayakunu, fa ini adalah sekali lagi huruf atof, yakunu merupakan fi'il mudhari yang sempurna,
Sama pembahasan seperti tadi, yakunu ya fi'il mudhari dengan fa'il pelakunya di situ ada wawu jama dan fa-nya sebagai fa huruf athof, sehingga jumlah ini disebut jumlah ma'tuf. Ya, jumlah ma'tufah ya. Fayakun, maka jadilah dia. Secara sekilas di surat Ali Imran ayat ke-59 ini bisa kita sampaikan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakunu. Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Semoga kita semakin paham bahwa Nabi Isa yang diturunkan Allah Ta'ala ke muka bumi ini adalah Nabi dan Rasul, yang tentu kedudukannya tidak bisa menggantikan sebagai Tuhan. Dalam hal ini tetap Tuhan kita Allah Ta'ala, dan Nabi Isa adalah Nabi, Rasul atau utusan Allah Ta'ala. Demikian yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.